Oke, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kami datang minggu ini kebaktian stay at home. Kami mau memuliakan Engkau Yesus karena kami patuh dan percaya kepadamu. Hadirlah Rohmu Tuhan Yesus. Kami mau mendengar bersama-sama di keluarga ini. Amin. Kita buka yang menjadi renungan untuk kita dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Kita baca secara bergantian, saya duluan. Perintah baru, kuat ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia Yesus dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Tuhan dipermuliakan di dalam Dia, Tuhan akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anak Tuhan, hanya seketika saja lagi Yesus ada bersama kamu. Kamu akan mencari Yesus. Dan seperti yang telah dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi, ke tempat mana Yesus pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Yesus mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dua perintah terakhir, Yesus memberikan perintah baru kepada kamu, kepada kita, kepada semua orang yang percaya kepada Dia, supaya saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Supaya saling mengasihi. Kalau ada perintah saling mengasihi, pertanyaannya sekarang kepada kita, percayanya kalian kepada Yesus? Percaya. Kalau gitu percayalah ucapannya. Ucapannya itu adalah luar biasa. Jika Yesus menyatakan kita saling mengasihi karena Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Kita berdiskusi dulu bagaimana Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita dengan banyak cara. Pertama, Dia mau jadi manusia, itu luar biasa. Dia mau jadi manusia. Di perjanjian lama yang tidak lengkap itu, firman Tuhan kepadaku, kata nabi-nabi, firman Tuhan kepadaku hanya itu aja. Banyak orang tanya, di mana Tuhan itu? Firman Tuhan kepadaku, firman Tuhan kepadaku, di mana Tuhan itu? Kata orang bisa ragu. Ya. Di perjanjian baru, Dia datang sebagai manusia. Jadi bukan lagi firman Tuhan kepadaku, Yesus menyatakan kepadaku, Yesus menyatakan kepada kita sekarang, kamu harus saling mengasihi. Kedua, bagaimana Dia menyatakan Dia lebih dulu mengasihi kita? Kembali, setelah Dia datang, Dia menunjukkan kasih itu seperti apa. Ya. Orang kusta
disembuhkan orang buta, semua yang sakit, bahkan kerasukan setan, semua dipulihkan. Bukan hanya itu, dia tidak ada pilih kasih. Dia kadang membuat ujian kepada ibu-ibu, kepada perwira. Dan dia sangat menghormati banyak orang. Setelah dia ajarkan semua kabar baik, terutama khotbah di bukit itu, tahu khotbah di bukit? Berbahagia. Kemarin ada di WhatsApp kita kata berbahagia oleh seorang gadis cantik. Berbahagia itu katanya tiga. Pertama apa? Bisa bersyukur. Mensyukuri apa yang ada, itu berbahagia. Itu pertama. Jangan mau apa yang dilihat orang, apa yang ada sama orang, apa yang macam kemarin. Bersyukurlah kita apa yang kita miliki. Bersyukur bukan bersungut-sungut. Kalau habis uang kita jangan bersungut-sungut. Bersyukur. Ya. Bersyukur seperti apa yang kamu terima. Kedua, dibilang kemarin mengampuni. Mengampuni itu orang bule lebih senang saya kata mengampuni. Forgive and forget. Forgive and forget. Jadi setelah diampuni jangan diingat lagi. Itu baru benar mengampuni. Aku mengampunimu gitu. Maka tidak boleh lagi teringat itu satu ketika aku pernah mengampunimu, kau enggak ingat iya. Jangan diungkit lagi. Jika kita pernah menolong seseorang, jika kita pernah membantu seseorang, jika kita memberi seseorang, jika banyak perbuatan kita jangan diungkit. Kalau dia tidak bisa balas, Tuhan adalah yang adil, dia akan membalas. Bisa? Nah, Tuhan Yesus yang membalas, jangan ragu. Malah dikatakan 2 kali lipat. Silopi 2. Ya. 2 kali lipat. Yang ketiga apa? Wah, sukacita. Paulus berkatakan, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kembali ke sini, jika kita bisa bersyukur, jika kita bisa mengampuni, jika kita bisa bersukacita dengan apa adanya, jangan apa adanya, dengan ada apanya, jangan. Maka kita sudah siap diberangkatkan, ready untuk mengasihi. Ya. Kasih yang paling besar dari Tuhan Yesus dikatakan saling mengasihi. Kalau dulu minta ampun dosa itu dipersembahkan sesuatu. Macam kita sekarang memberi persembahan rupiah, kalian dua memberi persembahan ini. Itu mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Supaya kita diampuni atas segala kesalahan dan dosa ini. Supaya gereja bisa menggunakan ini untuk pelayanan-pengalayanan. Kenapa mereka melayani? Menggunakan persembahan orang-orang melayani. Karena apa? Meneruskan menjembatani persembahan orang-orang itu. Maka Tuhan melihat itu sebagai hal yang luar biasa. Maka dia mengampuni orang-orang yang memberi persembahan itu. Karena persembahannya berguna untuk orang lain. Jadi dipersembahkan A untuk B. Oke? Bisa terima? Kita lihat lagi dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Murid.
Ini yang luar biasa. Dari sekian banyak orang, Tuhan Yesus hanya memilih 12 murid. Kenapa? Nggak usah tanya. Ya 12 itu mewakili semua orang. Dia percaya 12 itu akan bisa membangun, akan bisa membuat kabar baik untuk kita. 12 murid itu membuat ini kitab suci ini, menuliskannya untuk kita. Berarti 12 orang murid itu sudah sangat sempurna. Sampai sekarang karya 12 murid itu Alkitab. Bahkan walaupun ada satu yang jahat di situ. Siapa? Judas. Dan digantikan berikutnya oleh murid lain. Tapi Judas itu juga kita nggak boleh dendam sama dia. Karena dia yang membuat jembatan bagaimana proses penyaliban Yesus itu. Ampunilah Judas. Karena dia sudah mendapat upahnya bunuh diri dia. Murid Yesus. Kendala bagi kita. Jika ada orang sudah berjabatan, jika ada orang sudah kaya, jika ada orang sudah mapan, sudah hebat kehidupannya, bahkan hartanya melimpah. Maukah dia murid Yesus? Maukah? Dia akan setara dengan orang susah yang juga mau murid Yesus. Maka di mata Tuhan kita sama. Ketika kamu murid Yesus, saya murid Yesus, Eporus murid Yesus, semua bos-bos murid Yesus, pareses, pendeta semua jadi murid Yesus. Maka enaklah kita menyanyikan lagu. Ayo kita nyanyikan. Pada kaki Yesusku, Tuhanku berlindung. Itu enak. Atau kita nyanyikan, ayo lebih kuat. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kuat. Siapa bilang saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi murid Yesus harus selamanya, tidak ada lulus kapanpun. Murid Yesus enggak seperti seorang sarjana dapat ijazah selesai. Seorang alumni Nomensen, mahasiswa Nomensen misalnya, setelah punya sarjana dia enggak lagi mahasiswa, dia alumni, tetapi menjadi murid Yesus itu selama-lamanya. Oke? Tahu apa kewajiban murid? Penutup. Tahu apa? Belajar dari gurunya, jangan dari yang lain. Sebagai murid Yesus, karena dia bilang kamu benar-benar muridku jika kamu saling mengasihi. Belajar dari murid Yesus, melapor kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, membuat PR kepada Yesus, berdoa kepada Yesus. Kedua, di mana-mana dia pergi melayani, dia pergi kemana, berbuat, bertindak, bekerja. Jangan sampai mempermalukan gurunya. Ya. Mempermalukan orang tua aja susah. Apalagi mempermalukan guru Yesus. Ya. Jangan. Adakah upahnya? Ada.
hidupmu akan bahagia. Sederhana. Bahagia biarlah Tuhan yang menentukan ya. Tunjukkan bahwa engkau murid Yesus yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, izinkan kami saling mengasihi di dalam hidup kami. Karena kami adalah murid-Mu. Izinkan kami Tuhan bersyukur apa adanya, mengampuni teman kami yang menjahati kami. Izinkan kami sukacita dengan apa adanya yang kami miliki. Dengan begitulah kami bisa saling mengasihi, mengampuni. Untuk segala puji hormat dan kemuliaan bagi-Mu, Tuhan Yesus. Amin.